Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada batasan waktu kapan kita harus berbuat baik. Kapanpun kalau kita mau berbuat baik, berbuatlah baik. Itulah yang mau dikatakan Yesus lewat tindakannya dalam Injil hari ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Meskipun ada aturan tidak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat, Yesus tetap menyembuhkan orang sakit itu karena dia tahu bahwa menyembuhkan orang sakit itu sebuah perbuatan baik. Dia akan melakukannya. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat marah atas tindakan itu, tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk berbuat baik. Sering kita terlalu menimbang-nimbang ketika mau berbuat baik. Akibatnya, kita malah terlambat berbuat baik atau malah tidak berbuat baik sama sekali. Teladan Yesus hari ini menantang kita untuk senantiasa berbuat baik kapanpun situasi menuntut kita. Bahkan, jika ada orang yang menentang kita melakukan tindakan baik itu, kita harus tetap melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah nyata. Suatu hari, seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa sen uangnya dan dia sangat lapar. Anak lelaki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi anak itu kehilangan keberanian saat seorang perempuan muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan, dia hanya berani meminta segelas air. Perempuan muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pastilah lapar. Oleh karena itu, ia membawakan segelas besar susu. Anak lelaki itu meminumnya dengan lambat dan kemudian bertanya, "Berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini?" Perempuan itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan," kata perempuan itu menambahkan. Anak lelaki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata, "Dari dalam hatiku, aku berterima kasih pada Anda." Sekian tahun kemudian, perempuan yang menolong anak miskin tersebut mengalami sakit yang sangat kritis.
Para dokter di kota itu sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis yang mampu menangani penyakit langka tersebut. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat ia mendengar nama kota asal si perempuan tersebut, terbersit seberkas pancaran aneh pada mata Dr. Kelly. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui hall rumah sakit menuju kamar si perempuan tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui perempuan itu. Dia langsung mengenali perempuan itu pada sekali pandang. Dia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa perempuan itu. Mulai hari itu, ia selalu memberikan perhatian khusus pada perempuan itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Perempuan itu sembuh. Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan. Dr. Kelly melihatnya dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien. Perempuan itu takut untuk membuka tagihan tersebut. Dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mampu membayar tagihan tersebut, walaupun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membaca tagihan tersebut, dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pojok atas lembar tagihan tersebut. Dia membaca tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu, tertanda Dr. Howard Kelly." Air mata kebahagiaan membanjiri matanya. Dia berdoa, "Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia." Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu agar dapat mewartakan kepada sesama belas kasih dan kesetiaan-Mu yang Kau gunakan untuk menghidupi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.